Analisa singkat saham ledakan volume untuk penutupan tanggal 3 Juli 2023, yaitu saham Bank Mandiri BMRI. Mari kita cek saham-saham ledakan volume dengan perintah SCR Vboom di Telegram bot DL Bot. Jadi ada banyak ya, NJT, Bank Mandiri, NISP, SKRN, TAPG, dan TBLA. Jadi saat ini kita akan membahas saham Bank Mandiri. Kita cek dulu dengan Spido Bank Mandiri. Saat ini Bank Mandiri dari speedometer Fear and Greed dia berada di zona greed, artinya saat ini Bank Mandiri posisi demand sama dengan posisi supply. Kita cek dengan star rotation Bank Mandiri untuk daily. Dengan pusat rotasi komposit, Bank Mandiri terlihat langsung bergerak masuk ke zona greed. Padahal hari ini kompositnya IHSG-nya ditutup positif ya, berarti sangat kuat dia, lumayan. Sektornya juga berada di greed. Sekarang kita weekly-nya ya, untuk mengacu melihat bagaimana kalau untuk jangka panjang. Nah ini kalau weekly-nya kita lihat malah bagus dia. Paniknya memang di zona panik. Dia sudah jatuh dan paniknya udah mulai melemah ya, walaupun masih zona panik. Kemungkinan dia akan bergerak ke zona hope harapannya. Oke, kita cek dengan weekly-nya Bapak Ibu. Sepertinya weekly-nya star rotation bagus. Sekarang kita lihat weekly chart-nya. Tapi kalau kita lihat weekly-nya baru kita tahu bahwa gambaran besarnya ini adalah fase akumulasi. Dia sudah di fase akumulasi dulu di tahun 2001, baru 2002 dia naik upgrade tinggi. Nah ini sekarang di mulai Oktober 2002 ada sinyal sell. Ini adalah sinyal sell yang cukup signifikan. Itu uptrust bar ya, atau mungkin sejenis itu yang kuat. Lalu setelah itu dia bentuk swing low. Nah masih sideways. Bapak Ibu bisa lihat nih volumenya weekly-nya belum oke ya Bapak Ibu. Maksud saya dia masih hari Senin, kita harus tunggu hari sampai hari Jumat. Nah sementara ini warna merahnya dia BDT-nya ada akumulasi. Bapak Ibu kita menunggu dia break upper rincian, maka dia membentuk new high. Sekarang kita lihat daily-nya untuk lebih detail. Kalau kita lihat daily-nya dia memang nggak kemana-mana Bapak Ibu, sangat volatile sekali. Dia banyak gap down, gap up ya. Naik tinggi satu hari, besoknya disembelih ke bawah, lalu dia ke atas. Nah saat ini kalau kita hari ini candlenya bullish ya, candlenya sangat signifikan. Nah dan itu dikonfirmasi oleh volume, dan volumenya meledak ya Bapak Ibu. Hilang volume, senyap tiba-tiba hari ini meledak, candlenya menguat. Tapi dia masih di dalam ranging weekly sideways ya, weekly-nya. Kita nggak tahu weekly-nya distribusi atau reakumulasi. Ini kita lihat FOL-nya. Kalau lihat FOL karena dia ledakan volume, bolehlah ya Bapak Ibu. Cuman kalau untuk menaikkan stop loss-nya saya rasa belum. Belum bisa menaikkan stop loss-nya. Takutnya dia volatile. Jadi strategi nanti kita lihat di chart yang lain. Nah, kita sekarang lihat VWP. VWP dia saat ini berada di zona supply and demand. Kita seperti saya sampaikan tadi, kita tidak tahu apakah zona ini akan menjadi akumulasi atau reakumulasi, apakah dia distribusi. Kalau dia membentuk new low ya, ranging itu, maka dia disebut dengan distribusi. Tapi dia membentuk new high dan confirm nanti dengan volume, maka dia adalah reakumulasi. Karena dia sudah naik tinggi Bapak Ibu ya, di weekly-nya itu. Padahal kita lihat PVP daily-nya. Nah ini kalau kita lihat daily-nya Bapak Ibu, kita terpaksa main cepat ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini yang di sini dia turun di bawah buy, nanti dia naik ke atas sell, terpaksa seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau tunggu, kita tunggulah buy on weakness nih di zona demand yang bawahnya ya. Ini candle kecil-kecil, volume kecil. Nah itu akumulasi, kalau udah meledak nanti sell on strike. Resikonya tertinggi kalau kita lihat weekly-nya. Kalau daily memang tidak kelihatan. Kita cek wave-nya, tapi di wave-nya nanti menarik. Nah di sini saya bilang menarik apa? Up wave-nya malah confirm. Ya kita lihat di sini, kita lihat down move dia. Nah ini dia terjadi perubahan tren ya. Di sini dari candle merah wave merah menjadi wave hijau. Lalu di sini masih naik. Volumenya masih hijau. Dan kalau kita lihat di hajar kanan hajar kirinya masih terjadi hajar kanan ya, cukup lumayan lah ya, 8,3 miliar. Sudah berapa hari ini dia terjadi hajar kanan. Artinya demand-nya tinggi. Secara psikologis orang ingin langsung hajar kanan beli. Dan kalau dia asingnya hari ini 20%, lumayan Bapak Ibu. Asingnya 20% dan 50 hari dia kecil ya, hanya 5,7. Dan dalam 5 harinya juga 15%, lumayan terjadi akumulasi asing.
Oke, ini sisanya ya Bapak Ibu ya, dan 20 hari sampai 200 hari hanya 0,5 untuk asingnya. Kita cek foreign flow dengan perintah PIF. Ini Bapak Ibu lihat, dia volatile juga asingnya ya. Kalau hari ini kita 237 miliar net buy, asingnya foreign flow asing ya. Dalam 5 hari juga dia masih net buy 418 miliar, cukup besar. Tapi dalam 20 hari dia masih minus, masih distribusi ya. Net sell 761 miliar, besar sekali. Dan 60 hari, nah dia balik lagi. Ternyata dalam 60 hari di netnya adalah 193 miliar adalah net buy. Menarik ya. Tapi dalam 100 hari dia cukup besar, 434 miliar asingnya net buy. Jadi volatile sekali ini. Nah, makanya dengan begitu saya pikir ya ini kita harus main cepat lah ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa pakai pivotnya, bahwa kalau nanti dia turun ke S2 atau S3 itu kita buy, kalau dia masuk ke resisten 2 kita sell. Salah satu alternatif ya kalau masih begitu. Kecuali dia mau untuk new high. Ini lihat nih, dalam 3 hari dia net buy. Terpaksa begitu ya Bapak Ibu, karena volatile sekali kalau di daily. Kita lihat dengan Bank Mandiri pakai SWG, ini juga bisa kita pakai. Kita lihat di paling kiri dia ada sinyal sell, dia turun ke bawah, lalu dia kena zona hijau, ada zona oversell ya, dia buy di situ, lalu naik ke zona merah overbought, dia kita sell. Nah ini kalau kena warna merah dia turun gitu, kena warna merah. Nah kita tes dulu apakah besok kena candle merah, ya mungkin strateginya masih bisa ya. Ini dia sudah dark green semua, dan stokastiknya kalau nggak salah udah oversold ya, overbought. Maaf. Kita cek dengan tren Bank Mandiri. Nah di sini juga nanti ada valuasinya, dia kalau nggak salah tipis-tipis aja dengan valuasinya dengan fair value. Nah ini dia laporan keuangan digunakan adalah Q1 Bapak Ibu, minus 46% Q-on-Q ya. Jadi dia masih under value tapi hanya 0,24%, dia 5,36 fair value-nya. Jadi hari ini dia over ya, masih under value. Sedikit lagi dia akan kena fair value-nya. Terakhir kita cek dengan PWS Bank Mandiri. Nah ini PWS Bank Mandiri ada 3 net buy, sinyal buy, dan dia trennya sudah up, dan buying pressure 9,25. Ini yang menariknya Bapak Ibu, dia sudah supportnya ada di bawah. Nah ada 2, tapi dia harus break dulu gitu Bapak Ibu. Ini informasi workshopnya, silahkan Bapak Ibu bulan Juli atau tanggal 29 satu batch. Silahkan join Telegram botnya, kunjungi websitenya dlkuan.web.id untuk Bapak Ibu bisa melakukan analisa juga menggunakan robot ini. Silahkan aja, ada trialnya. Bapak Ibu kunjungi websitenya, langsung klik join